banyak tapi ikannya sing jarang. Ikan P itu, panggang asap itu memang ikan khas, ciri khas dari Pantura Timur, khususnya Pati. Kalau di Kalimantan itu yang saya cari tuh bare yang mahal itu bintang yang punggungnya itu agak ada bintik-bintiknya, ada agak hijau-hijauan gitu, putih kadang putih, yang matanya keluar itu kan paling mahal. Ya target itu sama yang cocor itu, yang kayak daun waru itu, yang lendirnya banyak, yang ekornya panjang. Kalau daerah laut sini kan banyak gangguan. Kalau di sana kan, walaupun ada gangguan kan kita harus pandai-pandai menghindar. Kalau dari rumah. Kebanyakan itu cocok itu kalau di Juwana sini, depan area Juwana. Kan kalau kerja di sini kan cuma sedikit, masangnya paling ya 7.500. Kalau kerja orang 5 paling ya 12.000 paling besar, nggak berani panjang-panjang. Ya 9 juga sering dapat. Terus jahan juga bisa. Tapi kan nggak banyak. Yang banyak kan hari. Ya dapat 1-2 lah. Yang kemarin Pokoknya yang melanggar kena bisa. Dalam proses penelusuran nelayan, tim menemukan beberapa temuan terkait penangkapan ikan pari. Penangkapan ikan pari yang terdata atau berada di TPI Juwana Unit 1 didominasi dari tangkapan kapal JTB. Selain itu, juga terdapat kapal pursein, pancing, dan tradisional. Penangkapan ikan pari secara umum menjadi tangkapan sampingan bagi kapal-kapal tersebut, kecuali kapal nelayan tradisional yang menggunakan pancing senggol. Setiap kapal memiliki wilayah penangkapan dan lama waktu berlayar yang berbeda-beda. lanang apa ini teluk iwake ngene telung roda iya apa iki ada kabeh ben bayi iwak iso apa-apa ini apa-apa Berapa kilo mas itu? 20 5 kilo. Ini kapal apa mas namanya? Tandrang atau kapal pancing mas? Tandrang. Nah, Kalau pancing itu pagi-pagi jam 6. Namanya kapal boiler. koler. Ya. Kalau yang di tanah itu kayak freezer. Kalau malam tandrang. Kalau pagi boiler. Ini ada berapa kapal mas yang bongkar? Ini dua. Sama yang ini kuning. Ya. Tinggal ini dua. Kalau udah keluar ikannya besar ini tidak mau selesai. Gede. Gede banget. Ini berlayar berapa bulan mas kapalnya?
Minim 1 bulanan. Per 1 bulan. Pulang per kilo ya. Ya. Gitu. Paling lama itu 40 hari, paling lama Paling lama 40 hari ya. 40 hari. Ada yang di Rembang Baru sih. itu kapalnya kecil-kecil, paling 20 hari. Oh. 19 hari. Kalau yang di Juwana kan kapalnya kecil-kecil. Oh. APK-nya paling 1-2 berapa orang lah. Oh. Kalau satu kapal biasanya berapa ABK, Mas? Tergantung kapalnya mas. Tergantung Kalau kapal. besar biasanya 21. 21 orang. Paling kecil paling 13. 13. Ini ikannya ada apa aja Mas tadi, Mas? Ikan P, Ikan P, ikan P, dia P. P, Buat panggangan itu loh. panggangan. Terus tunan, Nah, ada lasa, kakap merah, merah. terus kerapu yang gede itu. Iya. Macem-macem ikannya. Kalau ikan pabriknya ada kemang, abangan, Oh, mune, ikan P itu ikan pari. dia ikan pari. Berdasarkan data tangkapan ikan pari di TPI Juwana Unit 1, terjadi kenaikan jumlah tangkapan ikan pari. Bakul ikan pari di TPI Unit 1 Juwana hanya bisa memperoleh ikan pari dari kapal yang sudah langganan. Ikan pari yang sudah dibongkar dari kapal akan disortir oleh bakul berdasarkan kualitas, kemudian ditimbang ulang. Ikan P yang jelek akan ditata terbalik di dalam basket. Apabila tidak terjual, ikan P akan disimpan ke dalam cold storage agar lebih awet. Ikan pari. Ada apa? Ada pembeli yang mau ya keluar mas. Oh, Ini stok buat pembeli. pembeli. Tapi cepat laku nih karo pari. Ini musim ombak nih cepat laku. Ini pari cetok kalau sini. Pari cetok yang Nanti kalau laku diambilin dipilih. Harga beda-beda gitu. Dulunya saya kan beli ikan, saya jual nggak laku. Tahu-tahu saya kupas sendiri, akhirnya bisa berjalan terus, akhirnya saya teruskan terus sampai sekarang ini. Karena ya saya beli di TPI, di TPI. TPI biasanya nelayan cantrang sama nelayan korsen yang bagian apa tuh punyaan ABK, nggak punyaan kapal, ABK banyak kapal. Saya beli dari bakul yang naik kapal-kapal tuh yang di atas kapal, nanti dibawa ke bawah saya beli. Nah kalau pari dari kapal cantrang itu kan udah langganan, mulai kan udah langganan sama yang punya kapal. Transaksinya ya sama yang punya kapal. Semua jenis pari. Semua jenis ikan pari, ada pari duri, ada air, ada batu halus, ada pejantan, ada juga betina. Kalau biasanya orang Jawa Barat kalau bilang pari modal tuh pejantan. Kalau yang ini itu betina. Ada sapi, ada macan,
ada yang pari teplek, yang kecil-kecil itu. Batu halus, batu halus itu paling laku. Masyarakat sama suka yang batu halus. Kalau yang pari macan itu statusnya yang beli itu hanya tertentu orang yang biasanya pengasih sama pengasap yang pengasap besar. Tapi yang batu halus kan semua orang kan suka. Nah, yang batu halus itu. Kualitasnya ya beda-beda. Kualitasnya itu ada yang bagus, yang nomor 1 harganya sendiri, nanti yang nomor 2 sendiri, nanti ada yang nomor 3 sendiri. Beda-beda harganya. Perbedaannya bisa lewat ukuran, bisa juga bahan jelek bagusnya bahan. Ada perbedaan ya, mulai ukuran minimal mulai masuk itu ukuran 2 sampai 7. Nanti yang kecil lain lagi, harga beda lagi. Di bawah 2 kilo beda lagi. Yang ukuran minimal 2 kilo ke atas sampai, kalau kebesaran lagi ya turun harganya lebih murah lagi. Kalau kebesaran. Yang masuk kan standarnya mulai 2 kilo sampai 5 kilo. 5 kilo, 7 kilo itu. Kalau 7 kilo kalau nggak ada barang, mau. Kalau ada barang banyak ya ke sana disupir. Kalau nggak ada yang dipilih ya mau. Kalau ada yang dipilih ya nggak mau. Kilonya mulai harga 19 sampai 10.000 ada. Tergantung jenis barang, baik jeleknya barangnya. Ya, macam-macam. Ada yang dari Jepara, ada yang dari Blora, ada juga yang dari Demak, ada juga dari daerah sini, daerah Pati juga, Tayu, Banyutowo itu, ada daerah Kolilo, desa Kolilo, banyak dari lain daerah itu. Nah, kalau ikan pari dulu saya kirim ke Surabaya sendiri. Sekarang karena barangnya udah nggak banyak sebanyak dulu, saya kirim cuma di Rembang, itu tempat sama teman. Kan barangnya nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan mau berapa ton kan ada. Nah sekarang kan cuma 1-2 adanya tuh. Kalau dikumpul-kumpul kok ada gambarnya 5 kintal, 6 kintal, nanti dikirim sama teman yang ada di Rembang itu. Kalau paling murah itu harga 4.000, jenis pari bubur. Pari bubur. Ya. Kalau di sini bisa pari bubur, bisa juga kan pari bubur jenisnya banyak. Ada yang namanya kalau orang nelayan tuh ikan kedua, ada juga yang ikan sapi, ada juga yang ikan gajah. Jenisnya banyak sekali kalau orang nelayan bilangin itu. Pari yang mahal itu ya itu batu halus itu. Batu halus itu minimal bisa sampai 2 juta. Barang ukurannya baik jeleknya barang. Ya itu apa itu? Buat jemuran itu. Buat pari asin yang berbentuk dipotong-potong menjadi lebar-lebar gitu. Sana dia cuma diasap sama dikering aja itu. Tidak jauh dari lokasi TP Unit 1 Juwana, kami berjumpa dengan pengolah pepes hati ikan pari di Desa Bendar yang terkenal sebagai kampung nelayan terkaya di Indonesia. Saya bekerja sebagai ibu rumah tangga juga suka mepes hati ikan pari ini. Ikan pari hati ini aku dapatkan dari Bu Parmi di Bajo. Dulu nggak pernah dijual. Enggak, kalau ada yang buka ya oke. Terus ada penyampainya, aku mau beli Aku beli mau. beli saja.
ini satu bungkusnya 5.000. Gak usah kenceng-kenceng ya. Enggak, langsung itu udah Posting langsung habis. posting. Oh, Nggak usah. nggak usah di ecer, enggak. Langsung. Ya langsung online. Langsung ini langsung Berapa? 5 Ini kalau kalau di biji. posting langsung ada yang Langsung 10, habis. ada yang 20, ada yang sekian. Pokoknya Jarang yang jual kayak gini, Mbak. Oh. Tidak jauh dari alun-alun Juwana, tepatnya di Desa Doropayung, kami menemukan pengasap yang berfokus mengolah ikan pe. Jadi itu mengasapkan manyung, Tapi tidak ada tengkulake, yang beli kurang. beli ini kurang, peminate berkurang. Saya beralih ya, cara Peminatnya- pengolahannya lebih mudah dan Peminate peminatnya lebih banyak. dari Ya, saya TPI ambil Juwana. dari TPI Juwana, kalau mungkin dari konsulit di sekitar ya, kalau nggak ada dari TPI. Tidak pasti 17.000, 18, Kalau ada yang mahal sampai 25. sampai 25. Waktu tertentu, Kadang mahalnya itu habis lebaran. habis lebaran kalau musim baratan, kapal nggak berani pulang ombak. Ombak besar, Ombak besar tuh harganya mahal. harga jualnya dari TPI mahal. Pokoknya kan langka. Diambil dari itu, Tengkulak lokal, kadang luar kota, kebanyakan dari lokal. Kebanyakan Jogja. dari Jogja pun Solo, Semarang. Semarang. Ada pesanan dari Jakarta, ada. Tapi Jakarta itu jarang-jarang. Jarang ngambilnya, jarang, pesannya jarang. Ini ya ada pesanan Jakarta tapi bahannya ya nggak ada. 3.000. Antara 3.000 sampai 5.000. Kan tinggal besar kecilnya Ikan potongannya. Kalau dapat ikan yang ikannya jelek, bau. bau Ikan pe itu itu bau cenderung pembelinya itu pesing. dicium, baunya pesing gitu kan. itu ada jenis-jenis yang seperti itu. Ada itu biasa nggak jadi. Jadi ya bisa rugi lah. Hitam, gitu kan, hitam. Yang pengasapnya bisa rugi. Bukan itu setelah diasap itu berbau Bau, keluar bau pesing. Pesing. Ikan pari itu seperti kencing gitu. identik pesing. Tidak Bisa. bisa, Sudah saya cuci, sudah saya bolak-balik dicuci. rendam lama, rendam di air, ini nggak bisa larut. Kayak ini biasa ya. Kalau sudah gitu ya, ya gila. Dijual murah. Saya jual murah. Dikeluarin kotorannya itu dari perut. khususnya itu dibuang dulu, Buang. bersihin, baru dicuci, Potong-potong. potong-potong, Cuci lagi. terus direndam air. Prosesnya sulit. Yang lama itu merendam airnya bukan hanya sekali, Mas, supaya lendirnya itu hilang. Sulit. Lebih sulit. Itu makanya Kan cara pari harus punya sabar. asapkan pari. Cara pengaturan apinya pun beda. Cara Jadi apinya kecil, api besar ikannya, gosong kulitnya pada kelupas. tergantung dari ikannya. Kalau ikannya Kadang ikan ada Ada yang yang panggang cepat, cepat, ada yang iya. lama. itu tergantung ikannya, ya mungkin ya sekitar 3 menit, Ya, menurut 2 menit, 3 menit soal kebanyakan tuh. Ya saya ya sekitar satu setengah minta. Ya, setengah lagi aja sekitar itu 3 basketan ini. kadang Jadi kebanyakan 3 basket, yang kebanyakan rata-rata 3 basket. Itu terserah bakulnya. Saya nggak tahu. Yang penting tuh beli ke saya. Ada yang dari daerah Blora, daerah Japah itu ya ada. Dari daerah dari Jasa ya ada. Pokoknya tinggal ada yang dari Batangan ya ada. Ya itu terserah orang yang penjualnya. penjualmu, nggak tahu. Jika orang Blora ya dijual di Blora kemana? Kadang keliling. Keliling maksudnya kan dijual uang Japan, maksudnya dalam Blora.
Iya, Kadang lewat WA. WA. Banyak kan pesan dulu. Oh, saya baru buka. tak bikinin. Jadi saya Nggak nyetok mateng. Iya, jangan ke sana. Banyak dagingnya. Dia lebih besar yang pas ada Ekor dan matanya kepala, dan ya. kepala itu lebih besar. Lebih besar. Tapi kebanyakan orang memilih yang tengah. Itu yang tengah itu kebanyakan hanya daging saja. Walaupun potongannya kecil. Kebanyakan ya Pemondol, ada apa teplak ya. air. Air di sing itu bukan sentong gimana Ya, mondol itu biasanya bisa. teplak yang saya sap itu banyak penggemarnya. Sebenarnya banyak tapi ikannya sing jarang. Jika yang ingin beli ya banyak, tapi stok barangnya yang kadang tidak ada itu. Dari celengan itu mah diambil dikit-dikit. Kalau ada keuntungan disisihin sedikit. Kadang itu saya sama saya ada urusan lain ya manggang ikan yang Ikan paling Kan lain. untuk menutup kebutuhan. Ya cukup, tidak cukup dicukup-cukupin. Itu bagaimana? Ya, ya alhamdulillah sama Disyukuri aja. Di daerah sentra pengasapan ikan Dukung Hantru, Desa Mustoko Harjo Pati, limbah pengolahan ikan asap diolah menjadi pakan ikan lele. Wilayah ini terdapat banyak tambak ikan lele. Usaha limbah asap terjadi pakan lele 14 tahunan. Untuk menghemat biaya operasional lelenya, pengeluaran lebih hemat lumayan. Ya saya giling 1 ember 5.000. Pelet kalau pagi pelet banjir. Saya pelet kita niki 1 ember uang 100.000, pakan 1 kolam. Diganti iki gratis limbah sendiri. Limbahnya ikan asap panggang, manyong, pari, nunan. Campur-campur. Tapi hari giling. Enggak mesti, kadang 3, kadang 2. Tergantung pasarnya mas. Rame sepine pesanan panggang. Nah pasarnya rame panggangnya ya pakan limbah yaki. Nah sepi kayak kata niki siti limbah. Juga dari kecil segini biasanya 1 minggu udah dikasih gini ya. Ini juga berubah. Kalau yang kayak gini limbah panggang itu untuk pembesaran penemu. Kalau terambil lebih panjang. Tidak hanya warga Pantura yang mengonsumsi ikan pe asap. Di Desa Sejomulyo, kami berjumpa dengan distributor frozen food yang mengirimkan ke berbagai daerah di luar Pati. Ikan pari itu karena permintaan pasar, minta dibikinkan minta request ikan pari, dan awal-awal ikan manyong aja, terus request pasar minta ikan pari, kemudian kita carikan supplier ikan pari, kemudian dapat, terus kita pilah lagi sesuai standar kita untuk ikan parinya untuk dikemas vakum dan di frozenkan. Ikan pari dari nelayan sekitar ya sini dari Kedung Pancing. Untuk pengolahan dimulai 2019 ya awal. Kemudian berkembang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan tambah varian. Ikan parinya ada jenis-jenisnya sendiri ya, saya tidak terlalu paham, tapi saya pilih yang satu jenis itu aja yang sesuai standar saya, dan untuk potongannya yang daging-daging aja. Untuk pasaran target utama tetap di daerah ibu kota Jakarta. Untuk yang terakhir ini ada ke Korea Selatan ini ya, baru-barusan 2 tahun terakhir ini, sama di Singapura. Lewat toko Asian Mart. Saran ada di via Instagram, website atin.co.id sama TikTok.
Untuk frozen food ikan pari ya, yang termurah isi 2 ini. Isi 2 ini ada 24.000 dari kita, untuk isi 6-nya ada 59.500. Tapi ini nanti kita ada kenaikan karena tahun ini kan Januari ya, nanti di Februari kita ada kenaikan rutin tiap tahun. Kita dapat untungnya sekitar 30% ya. Tergantung orderan ya. Saya ngirimnya kalau Jakarta itu kan rutin, udah rutin itu 1 minggu sekali. Korea itu mungkin 2 minggu sekali. Kalau Singapura ini masih penjajakan sih, mungkin 1 bulan sekali ya dapat itu. Saya per packnya 475 gram isi 6. Jadi harus disetarakan. Untuk dari ikan dari nelayan itu nanti kita timbang lagi. Nah, kan campur itu ada ikannya kecil atau besar, kita mix. 1 packnya 475 gram, kita pilih yang bagus ya ikannya. Kalau untuk pengasapannya yang kualitasnya yang bagus, enggak bau lah. Warga Pantura dapat dengan mudah membeli ikan pe asap di pasar. Salah satunya di Pasar Juwana Baru. Mulai ngasap tahun berapa ya Mas, kok lupa. Pokoknya 26 tahun lah gampangannya ngono. Ya lebih enak lah gampangannya ngono, daripada keliling. Enak di pasar, kirim warung-warung. Jenis ikan pe tanggung, cetok. Biasanya store ke warung-warung. Tambahin itu masuk Korea, luar negeri, Korea Selatan. Jam 9 Mas, jam 9 pagi, 3 sore, tiap hari. Tiap hari tergantung pesanan. Nah, pesanannya banyak, ya banyak. Nah, enggak ada pesanan yang nyantai. Ngoten, tentu nyantai. Biasanya ini naikkan pari itu minimal 1 kintal. Kalau manyung 70 kilo. Harga 5.000 terendah. 7.000, 7,5, 8.000, 9.000. Gitu-gitu Mas. 5.000 per piring ini, 5.000. Nah, sing potong-potong ini 10.000 3 pari. Nah, sing manyung 10.000 3. Tuh sama. Nek keluargane sing banyak ora ana duwe nggih niki sing kecil-kecil. Dadi ini saanake rata. Nah, iki besar kan untuk sithik. 5.000 kan mahal, 10.000 jualan, nah keluargane banyak. Saya ngambil sing kecil-kecil lah. Nek banyak nang ya iki cuma 5.000. Nek beda rasanya. Iki nek dimangut di sambel kan beda-beda masaknya. Tidak jauh dari alun-alun Pati, tepatnya di daerah Randu Kuning, terdapat warung makan yang menjadikan olahan ikan pe sebagai menu utama yang dijual. Warung ini sudah dari 2018 sampai sekarang. Kalau kebetulan nama sambal pe simbok sendiri itu dulu saya bikinnya itu ikan pe itu ikan favorit ibu saya almarhum. Jadi semasa hidupnya itu beliau sangat menyukai ikan pari, ikan pe kayak gitu. Terus kenapa saya memilih usaha ini? Karena ikan pe itu panggang asap itu memang ikan yang ikan khas, ciri khas dari Pantura Timur, khususnya Pati. Kalau Pantura Timur kan bisa Pati, Juwana, Rembang. Kebetulan juga untuk stoknya juga melimpah dan mudah. Kalau untuk memasaknya, kebetulan untuk sambalnya saya menciptakan sendiri. Dulu saya coba-coba dari berbagai bahan, akhirnya ketemu sama resep yang sekarang ini yang sudah jadi bahan jualanku.
Kalau mengolahnya biasa aja, soalnya kan saya jualannya kan kebetulan yang paling istimewa di sini tuh ikan penyet. Jadi pengolahannya biasa aja sih, cuman digoreng. Cuman memang untuk mendapatkan ikan itu harus benar-benar ikan yang fresh. Karena ikan itu susah kalau apa namanya agak lama sedikit itu nanti kayak bau gitu loh. Kebetulan supplier ikan nya itu dari daerah, kalau saya biasanya dari Ngantru, Juwana sama Rembang. Itu istilahnya tempat pengasapannya itu kalau di Pantura Timur yang saya tahu tuh di situ. Sekali pengambilan aku biasanya 200. Untuk harganya per piecesnya itu 3,5 sampai 4.000, tergantung stok ikannya. Kalau ikan misal kalau lagi musim hujan, angin itu ikan susah kan, itu harganya biasanya agak mahal sedikit gitu, beda dari biasanya. Per pieces sekitar 3,5 sampai 5.000 satu piecesnya. Oh enggak, paling 2 hari, enggak 4 hari, 3 hari kayak gitu, tergantung rame sepi jualan nih. Kalau di sini olahan itu ikan dipenyet, terus ikan di kuah mangut atau kuah kuning itu. Ada juga yang di balado, ikan balado yang dipakai bumbu sambal itu. Terus ada juga ikan lombok hijau, itu di bumbu santan tapi pakai cabai hijau. Jadi ada 4 varian masakan untuk ikan nya sendiri. Harganya mulai 15.000 satu paket. Itu udah ada tahu tempe, ada terongnya, ada lalapannya, gitu. Nanti kalau ditambah sayur bening, sayur bayam itu beda lagi. Biasanya kalau untuk makan siang itu ikan penyet itu sandingannya sayur bening gitu. Gitu. Sama satu paket. Kan di dalam kuah mangut kan ada tahu tempenya juga, ada terong gorengnya, ada sambelnya. Tapi memang yang paling diminati di sini tuh ikan penyet, sambal yang dipenyet itu paling banyak peminatnya. Kami berjumpa dengan warga Pantura dan menggali informasi terkait cita rasa olahan ikan asap yang notabene menjadi salah satu makanan favorit di daerah Pantura. Tidak sekedar menjadi lauk di piring,
Ikan pe, khususnya kulitnya, diolah menjadi kerajinan kulit eksotis. Di Desa Doropayung, kami berjumpa dengan pengrajin yang mengolah beragam jenis kulit ikan pe. Ikan pari itu jenisnya macam-macam. Kalau pari itu ada yang, kalau ini namanya jenis pari batu halus. Kalau yang biasanya orang nelayan itu bilang ini kerikilan. Kalau yang ini ada pari mondol, pari jantan. Nah, struktur kulitnya berbeda. Ini agak batunya agak besar dibandingkan dengan kulit batu halus. Dan mutiaranya yang tengah, yang punggung itu lebih gede. Nah, ada juga yang ini namanya kulit pari cingir, pari betina. Strukturnya juga beda sama kulit yang tadi, agak mengerucut ke bawah dan batunya agak besar juga. Kemudian kalau yang ini pari duri, kalau yang orang Juwana sini bilang pari air gitu. Struktur kulitnya dari atas sampai bawah itu berduri semua ya. Jenis yang ini pari macan, cuman ini ukurannya agak gede. Kalau kualitas sebetulnya masing-masing itu bagus semua, cuma kalau yang agak tebalan bagus itu ya kulit pari mondol. Satu, kedua ini pari cingir. Nah, untuk estetik itu yang paling estetik ini. Soalnya kalau dibuat produk bagus kayak ini. Soalnya ini termasuk yang langka, parinya yang langka. Kalau yang ini biasanya dompet kayak dompet cowok, dompet cewek. Kemudian kalau yang ini kulit cingir ada yang besar segini, itu biasanya tas biasanya. Kulit yang besar cingir. Cuma kalau yang mondol ini kadang juga ada yang ukuran besar. Ada yang ukuran besar juga, cocok juga buat tas sama dompet. Kemudian kalau yang ini bagus peruntukannya untuk yang pari duri itu untuk sabuk, untuk ikat pinggang. Nah, tapi dibuat produk kayak dompet, tas itu pun juga bagus. Cuman kalau lebih bagus lagi ya peruntukannya sabuk. Karena sabuk itu kan panjang, kalau dipakai kulit pari duri itu mutiaranya los. Jadi paling biasanya nyambung 1 nyambung 2, menggunakan kulit 2 sampai 3. Kalau yang ini biasanya itu sebetulnya kulit macan tuh kalau beli di Bu Parmi itu biasanya untuk kiloan itu biasanya untuk buat kerupuk. Tapi saya coba ini juga bagus. Crusting ini biasanya ya di finishing, disemprot finishing, terus habis itu dibuat produk. Iya. Kalau harga per kulit tergantung jenis sama ukuran sama tadi ya, jenis sama ukuran. Kalau yang paling murah ya sekitaran, kalau crusting 35, ada yang kalau paling mahal ya sampai 300 ada crusting. Harga yang paling murah ada dari harga 5.000 sampai ratusan, tergantung. Aku nggak hafal harga-harganya, kalau yang tergantung ukurannya sih. Kalau kelebihan kulit pari sama kulit yang lain, kalau kulit pari itu dia teksturnya kulitnya itu lebih keras, jadi kadang itu lebih awet kalau dibanding dengan kulit sapi, dengan kulit kambing. Itu kulitnya produknya lebih awet. Biasanya kadang kalau dipakai dompet disakuin, banyak sakunya yang kalah malahan gitu, daripada dompetnya. Kalau yang ini itu sudah diproses finishing dan dibuat polanya sesuai dengan peruntukan produk. Kalau yang ini dompet cowok. Nah, itu pun kalau membuat produk dari kulit ikan pari itu nggak bisa langsung dijahit langsung, harus diproses penghilangan batunya ini dengan menggunakan grinder. Jadi kalau misalkan membuat produk ya harus di grinder dulu sesuai alur arah jahitan. Kalau langsung, satu jarumnya patah, kedua ya itu nggak rapi. Biasanya di sini sama di online itu, kalau biasanya ya lewat reseller tuh. Bestseller itu biasanya ya yang dompet kayak dompet cowok, dompet cewek.
kalau yang banyak laku itu ya dompet cowok. Kalau satu kan harganya masih terjangkau, duanya ya yang di sini rata-rata yang langganan saya tuh anak-anak yang menyang itu loh, Dek. BK biasanya kalau pulang dia beli. Kadang kalau anak-anak yang magang di kapal, yang di luar kota, di Medan, di Pekalongan, di Batang, itu buat oleh-oleh. Ada yang kalau dari yang murah ada, itu gelang itu saya punya, nanti tak kirimin gambarnya. Ada yang dompet, kalau dompet ya sekitaran 150 sampai 400. Setelah melihat cuplikan skala ekonomi besar dari pemanfaatan ikan P dari Juwana Pati, kami berefleksi dan menemukan benang merahnya. Melalui etnovideografi ini, rantai pasok ikan pari di Kabupaten Pati bukan sekedar proses ekonomi, tetapi jaringan kompleks yang melibatkan banyak aktor, mulai dari nelayan, bakul, pengasap, pengolah makanan, hingga pengrajin. Komoditas ikan pari dianggap menguntungkan karena permintaan yang tinggi. Namun, di balik hal tersebut, tersembunyi ancaman serius, yakni penangkapan berlebih yang menyebabkan penurunan populasi secara signifikan. Dampak dari penurunan populasi ikan pari ini adalah terganggunya keseimbangan alam atau jaringan ekosistem laut. Di samping itu, kebijakan pelarangan total bukanlah solusi utama. Mengabaikan realitas sosial ekonomi para aktor yang bergantung pada ikan pari justru berpotensi menimbulkan kerentanan baru. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan dua sisi sekaligus, baik keberlanjutan ekologis maupun keadilan sosial. Upaya pelestarian harus dibarengi dengan pendekatan transisi yang adil, seperti alternatif mata pencarian, pelatihan keterampilan, dan skema perlindungan sosial bagi para aktor. Dengan cara tersebut, kita dapat membangun masa depan di mana laut tetap lestari dan masyarakat pesisir tetap memiliki harapan hidup yang layak.